Halo semuanya, balik lagi sama aku, Alisa, di Podcast Teenager. Oke, di episode kali ini agak beda dari episode biasanya nih. Karena di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dan kita sekarang lagi di program baru yaitu Ngobrol Bareng Mutual. Oke, di episode Ngobrol Mutual kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, guys. Kita lagi bareng sama Kapani nih. Kapani ini seorang ketua OSIS di salah satu SMA di Kota Medan. Emang, keren banget nih. Udah ada nih orangnya, kita sapa dulu. Halo Kapani. Halo semua, makasih Alif untuk sapaannya. Halo semua, sedikit memperkenalkan diri, nama aku Giovanni Stanggang, dan aku Ketua OSIS dari SMA Budi Murni 1 Medan. Halo dan salam kenal untuk kita semua. Salam kenal juga. Oke, wah keren parah nih. Jadi Kapani, kita sekarang mau sedikit kepo ya, mau sedikit tanya-tanya soal pengalaman hidup Kapani yang belum pasti semua orang bisa ngerasain di posisi itu ya. Jadi ketua OSIS, wow gitu. Bisa dong kapan ini sharing-sharing sama kita biar Pociners juga tahu gimana sih rasanya jadi ketos itu. Jadi ketua itu pastinya seru ya. Enak lah pokoknya, cuman banyak ekspektasi orang-orang terhadap kita itu rasanya kayak beban banget buat kita. Jadi aku selain jadi ketus kan aku juga murid di sekolah dan kebetulan aku juga juara 1. Jadi ketika nilai aku turun, kebetulan kemarin pas pembagian rapot ada nilai yang turun. Itu sebenarnya aku yakin banget ke diri aku udah ngelakuin yang terbaik, cuman guru itu bawa OSIS. Jadi kayak rasanya sedih ya, kayak nggak ada loh itunya hubungannya kenapa guru-guru bawa. Jadi aku kayak kecewa karena diri aku sendiri nggak bisa memanage itu. Jadi orang pun sampai menjatuhkan impian aku karena kan ketua OSIS itu impian aku gitu. Ya berat tapi seru juga karena banyak teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Ya walaupun ada yang bilang kan susah ya anggota diajak kerja sama, nyatanya enggak, masih banyak yang mau meluangkan pikirannya, meluangkan hati dan tenaganya buat sharing-sharing dan berpendapat satu sama lain gitu sih. Wah, asik banget nih pastinya. Nah, kan ketua OSIS tuh pasti sibuk banget nih ya Kak. Sibuknya tuh kayak udah gak main-main banget. Nah, sibuknya tuh kan tadi kayak di pelajaran, di luar sekolah, sibuk ngurus organisasi juga, ketemu banyak orang, ngurus event lah, H-1, H-2, harus ini itu, harus itu. Nah, kita mau tanya dong, gimana cara Kapani nge-manage waktunya biar seimbang antara belajar sama ngurus organisasi? Pertama-tama dalam kategori belajar ini kan ada pembagian kayak dia tugas sekolah, ujian harian, dan kalau dia di OSIS sendiri apakah ada event atau cuman sekedar rapat untuk evaluasi untuk anggota-anggotanya. Jadi aku buat prioritasnya terlebih dahulu. Yang pastinya aku utamakan untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas sekolah. Setelah itu, setelah aku perbandingkan bahwasanya ketika untuk belajar keulangan itu masih cukup waktunya, maka aku terlebih dahulu akan melakukan yang namanya evaluasi seperti chit chat terlebih dahulu dengan anggota, kayak ya tanya-tanya kayak OSIS gimana, terus dia sama seksinya apakah ada bermasalah seperti itu, nggak terlalu sampai pusing, kecuali dia saat mendekati event baru itu jujur mengganggu banget waktunya gimana aku ngaturnya. Jadi ya intinya utamakan dulu mana yang prioritas atau yang kebelet deadline dulu itu duluan dikerjakan terlebih dahulu gitu sih. Bener ya. Tapi kan nih Kak, untuk sebagian orang, masalah yang paling banyak mereka alami itu kan cara ngatur mood-nya nih. Karena kadang udah bikin jadwal harian, udah bikin to-do list-nya, rencana hari ini mau ngapain, terus tiba-tiba malah jadi kayak berantakan gitu gara-gara mood-nya nggak mendukung. Ujung-ujungnya si anggota atau bahkan kita sendiri tuh jadi males, kerjaan jadi keteteran dan nggak selesai sesuai rencana, jadi udah melenceng kemana-mana. Nah, Kapani sendiri ada cara tersendiri gak buat ngatasin hal itu? Ngatasin mood ya terhadap sesuatu hal itu pertama kali aku itu ngelakuin yang aku suka dulu. Kan ketika kita mulai suka itu aku suka yang namanya fangirl. Jadi ketika aku fangirl itu, ketika aku dengar lirik lagunya itu kan tentang perjuangannya.
Jadi keinget kembali, aku itu kenapa sih mau mood yang ngatur aku, bukan aku yang ngatur mood aku ketika melakukan sesuatu. Jadi ketika aku denger lirik lagunya itu, aku tersadar, terus sibuk ngurus to-do list. Jadi sibuk ngurus, berarti pelajari ini baru bagi waktunya ke sini. Jadi lakukan yang kamu suka, tapi itu betul-betul buat kamu banting setir ke arah yang lebih baik. Kayak nge-fangirl itu kan liriknya perjuangan gitu, kayak adalah lagu-lagu yang buat kita kayak termotivasi. Jadi balik arah dia, jadi banting setir ke ngelakuin hal yang baik, dan dia pun mood itu jadi kita yang nguasai, kita yang mengatur. Aku gitu, nge-fangirl terlebih dahulu. Iya benar juga ya, itu wah lumayan buat naikin mood. Tapi bisa nggak sih Kak, ketos tuh kan apa ya, nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu nih. Kayak harus banyak perjuangan ya, pasti itu perjuangannya banyak banget. Nah, yang pasti ketos tuh dipercaya sama banyak orang kan. Perjuangan apa aja sih yang udah Kakak lakuin sampai bisa kepilih dan sekarang bisa jadi ketos gitu? Kalau aku lihat perjuangan aku sih, aku banyak-banyak membaca ya, karena wawancara itu di sekolah aku tipe wawancaranya itu pertama wawancara terhadap ketua OSIS yang dulu, sama wawancara terhadap guru atau kepala sekolah. Kebetulan kemarin itu kepala sekolahnya terganti jadi guru. Enggak kepala sekolah karena kepala sekolahnya itu terhalang waktunya. Jadi karena aku sadar kemampuan bicaraku untuk menarik perhatian orang bahwa aku mampu dalam berbicara itu kurang, jadi aku banyak-banyak membaca buku biar tambah kosakata, sehingga memperbanyaklah kosakata dalam berbicara. Dan itu betul-betul ngabisin waktu banget ya baca buku. Dan menurut aku itu perjuangan. Kenapa? Karena aku bukan tipe yang suka baca-baca buku gitu. Dan itu buat aku mikir, gila sih, ternyata aku hebat banget bisa ngeselesain buku-buku ini kayak gitu. Selain membaca buku, aku juga belajar untuk mendekatkan diri sosial gitu. Dan itu menurut aku perjuangan. Kayak misalnya gini ya, ketika teman-teman aku yang cuman sekedar kami followan Instagram, tidak mengenal satu sama lain, cuman sekedar kenal, oh dia sekolah di sini loh, kita cuma beda kelas loh, gitu, itu aku mulai mendekatkan diri, seperti memuji story dari Instagramnya kayak kamu cantik banget. Dan itu aku perjuangan supaya dia kenal aku. Dan ketika nanti kan OSIS itu ada sistem pemilihan suara kan dari sekolah, dari warga sekolahnya. Jadi aku berpikir ketika aku mulai berperilaku seperti ini, itu akan menarik perhatian mereka sehingga mereka lebih mengenal diriku dan aku yang terpilih oleh mereka. Begitu sih. Wah, ngedengernya aja kayak udah berat banget. Berarti, aduh, perjuangannya ini luar biasa banget ya. Suka-dukanya banyak banget. Tapi di masa online gini nih, ada nggak sih Kak, suka-duka yang paling kerasa gitu? Kan kalau di online pasti beda banget tuh sama offline, lebih banyak dan berat sih tantangannya tuh. Kalau kayak kemarin ya, aku ngadain event gitu, jujur itu jauh dari kata sempurna. Dan emang aku menerima banyak banget, bukan kritik, tapi ujaran kebencian dari para peserta. Dan mereka berkata kayak, wah gak beres ini lombanya. Wah, kalau memang gak siap kenapa harus ada lomba, kayak begitu. Aku sadar emang di sini aku salah banget. Emang sistemnya dadakan dan sistemnya itu nggak betul-betul sebuah lomba seperti acakadul begitu. Jadi tuh rasanya kayak, wah gila, padahal baru mulai peperangan, aku kan anggap ketua OSIS ini peperang gitu ya. Jadi pas baru masuk ke medan perang, di situ aku udah gagal, aku udah merasa kayak begitu. Karena dari awal mereka aku udah nggak bisa menangani, udah langsung nyalain diri sendiri kayak, waduh apa-apaan ini, kertas apa ini kamu Fani, kayak gitu. Udah nyalain diri sendiri, udah kayak membuat diri sendiri tuh nggak bisa apa-apa. Justru itu berat banget asli. Tapi aku bersyukur aku punya anggotaku yang dukung aku, bukan mendukung, maksudnya mereka ngerangkul aku. Jadi pas dapat kayak ujaran kebencian itu disampaikan di dalam grup peserta. Jadi kayak semua tahu lah yang panitia perlombaan itu, dan mereka ngasih semangat sama aku. Dan itu buat aku kayak, mereka itu masih ada loh yang percaya bahwa aku bisa. Jadi mereka yang bukan diriku aja percaya bahwa aku bisa ngelewati ini semua. Jadi aku harus bisa ngelewati tantangan ini. Ini kecil banget loh, aku bisa loh, kayak begitu. Iya bener, itu
aduh harus banget diapresiasi ya Kak. Kayak perjuangan buat ngadain acara tuh emang udah aduh harus merelakan banyak hal gitu ya. Aku juga sempat ngerasain kayak buat acara yang gitu-gitu kayak emang gak mudah, butuh ngerelain waktu, tenaga, apalagi pikiran kita harus dipecah berapa macam kali ya. Nah, mungkin nih Kak, bagi para Potiners ada juga nih yang lagi persiapan, ada yang mau jadi ketos. Skill dasar apa aja nih Kak kalau mau jadi ketos? Public speaking-nya sih, itu nomor 1. Jadi biar meningkat public speaking kamu itu, kamu harus banyak-banyak baca buku dan baca berita. Kenapa aku bilang public speaking? Karena kan kami kan di sekolah kami ya, aku membawa sedikit tentang OSIS sekolahku. Saat pemilihan itu kan dilakukan ada sistem online dan offline. Jadi dari live streaming YouTube biar yang lain bisa ngeliat, dan juga beberapa guru dan beberapa OSIS itu ada nunggu di luar sekolah untuk memperhatikan juga. Jadi selama di YouTube itu ada yang muji bilang kayak gini, pilih yang public speaking-nya bagus, kandidat pertama public speaking-nya bagus loh, pilih itu, kayak gitu. Jadi yang dulu yang diincar mereka itu public speaking-nya. Jadi skill dasar yang harus diapa itu public speaking, dan juga kamu harus saling bersosialisasi dan selalu menebar kebaikan. Jujur selama aku pemilihan itu, mereka di chat YouTube itu mereka bilang kayak gini, itu si Fani yang baik itu loh, itu si Fani yang begini loh gitu, bawa kabar baik, dan itu pasti menjadi perhatian orang lain bahwa wah dia ini cocok ini jadi pemimpin, wah dia cocok ini jadi ketua OSIS, seperti itu. Jadi public speaking dan berbuat baik sehingga sosial kamu baik, relasi kamu baik, begitu. Asik banget nih. Aku juga dulu kenal kapan itu kan dari Twitter. Kayak ya ampun kok ini orang baik banget sih gitu kan. Pas Terima kasih, Alis juga baik. terus makin lama makin kenal kayak oh ternyata kapan itu ketua OSIS gitu kan. Aku mulai nanya-nanya gitu, kepo. Kayak ternyata wow gitu. Banyak hal yang aku nggak tahu tentang Kapani dan ternyata itu aduh keren banget sih. By the way, Kapani dulu SMP ikut OSIS gak? Iya, jadi bendahara OSIS. Asik, gila nih. Jadi tim inti berarti ya bendahara tuh. Nah, kalau boleh tahu perbedaan OSIS di SMP sama di SMA apa aja nih? Kalau di SMP tuh gurunya udah kayak bagian OSIS gitu. Jadi ketika rapat guru ikut. Enggak sih, sebenarnya SMA juga guru ikut apa. Maksudnya lebih dekat lah di SMP, kayak setiap jalan diiringi terus. Kalau SMA kan bisa gerak sendiri, bisa juga didampingi. Mungkin guru. Dan juga lebih berat ekspektasi atau tekanan dari orang lain ketika menjadi OSIS di SMA dibanding di SMP. Kalau SMP ketika masuk OSIS dan gagal dalam sebuah rapot begitu nilainya, itu nggak ada dibilang ini pasti gara-gara OSIS, nggak ada kayak gitu. Tapi kalau di SMA pasti diincarnya OSIS gitu. Jadi kayak bersalah banget gitu masuk OSIS di SMA. Begitu menurut aku. Iya ya, aku juga dulu sempet SMP ikut OSIS, SMA ikut OSIS lagi dan emang kayaknya tuh di SMA lebih ini ya, kaderisasinya tuh lebih jauh lebih berat sih. Kayak kita tuh harus benar-benar tegas, disiplin, kurang lebih kayak ospek gitu kan, ospek yang anak kuliahan gitu. Terus kayak tantangannya juga berkali lipat dari yang SMP. Nah terus Kak, kalau lagi online kayak gini, di OSIS lagi sibuk ngurus apa aja nih Kak? Kalau ini sibuk ngurus apa aja ya? Perlombaan. Jadi sekolah aku itu kami buat sistem kalau bisa diadakan perlombaan sekali sebulan. Dan kebetulan karena sekolahku sekolah Katolik, jadi ada acara-acara keagamaan setiap sekali sebulan. Dan terus ya sibuk itu dan evaluasi sih setiap anggota itu. Pokoknya kalau bisa rapat bersama pembina itu sekali sebulan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang di hati tentang anak OSIS itu dievaluasi. Jadi ya tetap adalah rapat walaupun tidak berhubungan ke event-event begitu. Kalau Kapani sendiri ikut OSIS bahkan bisa sampai jadi ketua OSIS nih, pasti ada dong
motivasinya gitu. Motivasi jadi ketua OSIS kayak sekarang. Atau mungkin ada feedback yang bisa Kapani dapat selama jadi OSIS gitu? Feedback yang aku dapetin itu aku belajar itulah time management yang baik, dan juga kayak kamu bilang tadi motivasi OSIS ya. Motivasi aku menjadi OSIS itu pengen dijadikan motivator oleh orang lain, karena kan orang banyak mengenal bahwasanya ketua OSIS itu loh gitu-gitu. Jadi aku pengen orang mengenal aku, dia loh motivator aku. Jadi begitu, itu yang buat aku nyakinin diri untuk masuk ketua OSIS gitu. Dan jadi di dalam OSIS itu aku selalu ngerasa perubahan diri itu makin disiplin, karena banyak yang kuurus gitu loh, bahasanya banyak yang diurus, kayak ngurus persekolahan ini, tugas-tugas, terus merangkul setiap anggota, begitu sih. Asik. Nah, kan tadi dapat feedback ya manajemen waktu yang gitu. Nah, kira-kira kan anak SMP terus ke SMA gitu. Perubahannya tuh banyak banget. Di SMP tuh istilahnya apa ya? Lebih sederhana gitu. Begitu masuk SMA, konfliknya kan tuh lebih banyak. Kira-kira kapan nih ngerekomendasiin nggak anak SMP yang mau masuk SMA buat ikut OSIS? Ngerekomendasin banget buat ikut OSIS, cuman ya tergantung keadaannya. Kalau di OSIS itu tekanan hati banyak banget kita terima, walaupun bukan salah kita, tapi karena omongannya itu bisa membuat kita untuk nyakitin diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa nyaring omongan orang lain, nggak bisa mengevaluasi apa yang dia bicarakan, jangan masuk OSIS, karena bisa jadi jika omongan orang lain itu mengatakan kalau kamu nggak bagus dalam OSIS, walaupun sebenarnya kamu bagus, kamu pasti bisa kayak menjatuhkan diri kamu jatuh banget. Jadi menurut aku janganlah masuk OSIS kalau misalnya masih membawa ke dalam hati omongan orang lain. Dan juga kalau misalnya kamu ketika langsung masuk SMA ikut bimbel sampai bermalam-malam, itu pasti menimbulkan yang namanya letih. Jadi aku nggak saranin buat yang ikut bimbel ikut OSIS juga. Tapi kalau misalnya kamu sanggup dari hati, jiwa, dan raga, silakan masuk OSIS. Itu bagus banget kok masuk OSIS, karena dari OSIS itu kamu memperbanyak pengalaman. Aku bisa bilang masuk OSIS itu termasuk privilege, karena di OSIS itu banyak yang kita dapat daripada siswa-siswa dalam kelas gitu. Jadi pokoknya masuk OSIS deh, asli keren banget. Iya ya, masuk OSIS itu kayak hal yang spesial ya. Betul. Gak semua orang bisa masuk OSIS ya kan. Istimewa banget. Dan itu pengalaman dan pembelajaran yang gak mungkin dijelasin sama guru-guru di sekolah ya kan Kak? Iya, benar sekali. Nah, aduh parah sih, ini keren banget. Nih teman-teman bisa banget jadiin referensi pengalamannya Kapani dari mulai dulu cuma jadi bendahara, terus masuk SMA udah bisa jadi ketua OSIS nih. Banyak banget juga manfaatnya begitu masuk OSIS, bisa manage waktu, public speaking-nya jadi meningkat, terus banyak temen ya Kak, jadi temennya lebih banyak, relasinya lebih banyak gitu kan. Teman, iya. Asik banget deh pokoknya masuk OSIS, kalian harus coba. Dan kalau kalian yang anaknya ya mungkin sedikit pecicilan gitu ya, gak mau diem, coba banget itu masuk OSIS, kayaknya ngebantu banget ya di OSIS. Dan kayaknya yang biasanya mereka yang gitu tuh relasinya banyak banget, jadi kalau misalnya ada kegiatan bisa banget minta bantuan ke yang lain. Aduh, Kapani, gak kerasa banget nih obrolan kita udah mau selesai, seru banget. Aduh, aku pengen tambah panjang ngobrolnya, cuman gimana ya? Udah habis pertanyaannya. By the way, makasih banyak loh Kak udah mau relain waktunya buat ngobrol bareng di sini. Kayaknya kita ngobrol sampai sini dulu deh Kak. Dan thank you banget nih udah mau sharing pengalamannya yang mungkin nggak semua orang bisa dapet pengalaman Kapani ya. Buat tim Potin. Iya. Oke, thank you juga nih buat kalian teman-teman Potiners yang udah mau dengerin podcast kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa nih guys buat subscribe channel Potin dan follow Instagramnya. Nanti kita tulis di deskripsi video. Kapan nih mau promosi Instagram gak nih?
Jangan lupa follow IG aku Giovanni STG, boleh juga follow Twitter Ambis TRS gitu. Oke, langsung follow ya. Oke, nanti kita tulis di deskripsi. Asik. Oke, Kak Pani. Aduh, terima kasih banyak ya. Makasih juga. Makasih, benar-benar makasih. Makasih semua. Maaf ya bila ada salah kata. Pokoknya kalau memang mau masuk OSIS silakan, tapi nggak sama kok pengalaman OSIS aku dengan kalian karena itu tergantung dari keadaan sekolahnya juga, respon-respon di sekitar juga. Makasih Mbak Potin yang udah ngundang aku. Iya, makasih juga. Aduh, kita jadi makasih terus nih. Semoga obrolan tadi bisa diambil ya pelajarannya. Dan mungkin kalau ada sedikit kata dari kita, dari aku mungkin juga yang kurang enak didengar, tolong dimaafkan ya. Dan diambil aja yang positifnya, jadikan motivasi juga buat kita semua kalau sebenarnya kita tuh pasti bisa ya, Kak. Dan nggak ada hal yang nggak mungkin bisa kita raih gitu. Kita ketemu lagi di next episode. Terima kasih banyak buat Potiners yang udah denger sampai akhir. See you and goodbye. By the way, kemarin mau tutup ini nggak? Mau dadah-dadah ke yang ngedenger nggak? Ayo. Dadah. Tutup Terima closing. kasih. Dadah.